Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Ustaz. Masya Allah. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Ini forum forum baru dan mungkin forum yang tidak biasa ya, tidak biasa. Suasananya tidak biasa tuh maksudnya tuh ya. Karena Bukan biasanya kalau siang-siang. ya Ustaz, insya Allah ini kita akan coba buat rutin bersama Bapak Ibu yang senantiasa mendampingi kami di ngaji subuh ya, yang senantiasa support. Bahkan ada yang support dari ini ya, dari semenjak awal berdirinya ngaji subuh gitu ya. Nah, Hmm. kami ingin mencoba mengakrabkan diri, tentu bukan sekedar ketemu, tapi mudah-mudahan dengan kajian khusus bersama para musinin. Eh, untuk aktivitasnya mohon maaf Ustaz terganggu mungkin ya. Sepekan sekali kami mohon ya bisa ini ya bisa ikut menemani kami di kajian fikih pengelolaan harta. Terutama di sini nanti akan dikaji fikih zakat, mungkin apa saja yang terkait harta ya. Waris, bab waris, kemudian juga terkait infak sodako dan bagaimana sih harta ini supaya mendapatkan keberkahan. Nah, seperti apa mengelolanya gitu ya. Mungkin itu Ustadz. Kalau Ustadz sendiri di NDM ini aktivitasnya padat ya Ustadz ya? Ya, kalau dibilang padat ya enggak juga, Ustaz. Ya, pokoknya mengajar lah gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Baik, sebetulnya kalau di Taskip bersama Ustadz Usman setiap Selasa nih Ibu-ibu ya, Bapak Ibu, setiap Selasa kalau misalkan nanti ingin ikutan juga silakan dari bab Toharoh sampai bab Muamalah kalau di hari Selasa ya. Tapi kalau di sini insya Allah khususnya terkait bab ini aja, bab seputar harta saja. Baik Ustadz, saya langsung serahkan saja kepada Ustadz untuk mengefektifkan waktu terkait fikih zakat mungkin ya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Supriyadi dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum yang tidak biasa ya. Jadinya luar biasa. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Supriyadi ya, membahas seputar tentang zakat. Nah, sebenarnya pembahasan zakat ini ya kalau dipanjangkan cukup panjang atau bisa dibilang sangat panjang. Tapi kalau disederhanakan atau diringkas ya, ringkas juga. Jadi seperti itu. Nah, barangkali nanti apa yang saya sampaikan ini ya eh, bisa dibilang tidak ringkas, tapi juga tidak panjang sebenarnya ya. Jadi tidak terlalu ringkas, tapi juga tidak disebut dengan panjang. Nah, dan pada kesempatan siang hari ini tentu tidak bisa kita sampaikan semua yang berkaitan dengan zakat. Nah, artinya tidak selesai ya. Mungkin nanti bisa kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang lain mungkin ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin juga tidak bisa kita sampaikan secara detail ya. Mungkin ada beberapa hal yang eh, terlupa untuk kita sampaikan atau mungkin sengaja tidak saya sampaikan. Nah, nanti bisa kita lengkapi atau bisa kita sempurnakan dengan mungkin diskusi, sharing ya, dan mungkin juga bisa kita sebut dengan tanya jawab. Nah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya akan men-share ya screen atau PowerPoint ya yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi seputar tentang zakat ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa zakat ini cakupannya atau cakupan pembahasannya cukup panjang ya. Nah, oleh karena itu maka
pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas beberapa sudut atau beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, dan insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Nah, untuk mengawali pembahasan kita tentu penting untuk kita berikan sebuah pendahuluan ya, sebagai sebuah apa namanya ya, gambaran ya, bagaimana sebenarnya posisi zakat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ketika kita melihat Islam ya, maka kita melihat bahwa Islam ini merupakan satu-satunya sistem yang utuh dan paripurna ya. Islam telah meninggikan derajat manusia agar dia dapat hidup bahagia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati la'allahum yashkurun." Walaqad karramna, dan sungguh kami muliakan bani Adam, anak Adam, keturunan Adam, yakni manusia kita ini ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami naikkan mereka, artinya kami berikan kendaraan mereka, fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Artinya kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk berinovasi ya, sehingga manusia ini memiliki kendaraan baik di daratan maupun di lautan, bahkan di udara ya. Wa razaqnahum minat thayyibati la'allahum yashkurun. Dan Allah juga memberikan rezeki yang baik-baik kepada manusia, la'allahum yashkurun, agar manusia ini bersyukur. Nah, ini maknanya Allah telah meningkatkan derajat manusia, meninggikan derajat manusia, agar manusia ini dapat hidup bahagia di atas muka bumi ini. Nah, itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya. Menurunkan hidayahnya dalam konteks umat Islam ini adalah Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Agar manusia mengetahui bahwa jati dirinya adalah seorang hamba dari Tuhan semesta alam. Kalau manusia ini mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya kalau dia tidak tahu tentang hakikat jati dirinya, atau dia salah dalam memahami hakikat jati dirinya, dia memahami bahwa dirinya adalah Tuhan, atau memahami bahwa dirinya adalah bukan siapa-siapanya, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakikatnya. Dia akan senantiasa dalam kebingungan. Dia akan senantiasa dalam kebimbangan dan rasa kekhawatiran dalam kehidupan ini ya. Nah, jadi Allah SWT menurunkan hidayahnya agar manusia mengetahui bahwa jati dirinya adalah seorang hamba dari Allah, Tuhan semesta alam, yaitu Allah ya, Tuhan yang telah menyediakan berbagai sebab dan sarana, yakni sistem bagi kemuliaan hidupnya. Nah, mengingat bahwa manusia tidak akan mampu hidup bahagia tanpa ta'awun, ya, tanpa ada tolong menolong, tanpa tabadul, ada ya saling berbagi dan saling menghormati, bebas dari menzalimi dan mengeksploitasi pihak lain. Tentu tidak bisa ya. Untuk itulah kemudian Islam datang dengan seperangkat sistem yang lengkap, handal dan kokoh. Ya, sistem yang berkaitan dengan sistem apa namanya sosial ya, sistem yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lain, baik dalam masalah harta ataupun non harta. Ya, jadi mencakup masalah harta ataupun non harta. Ya, non harta seperti persoalan apa namanya ya, pernikahan ya, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan harta ya, berkaitan dengan harta ada masalah muamalah, perdagangan, bisnis, dan kemudian ada pula yang seperti ya zakat ini. Nah, oleh karena itu maka di antaranya sistem yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia ini ya saling bisa ta'awun, saling bisa tabadul, saling bisa menghormati ya. Ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum syariatnya, yaitu adalah zakat. Jadi berarti posisi zakat ini bisa kita katakan adalah salah satu wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia
agar manusia bisa saling ta'awun, saling tabadul, dan saling menghormati, serta manusia dapat menunaikan fitrahnya, di mana manusia itu cenderung untuk ya memiliki rasa empati kepada sesama manusia. Itu fitrah manusia. Nah, kemudian manusia bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya ya terhadap sesama manusia dan sekaligus juga bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Jadi itu ya posisi zakat sebagai satu dari sekian sistem yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kebahagiaan, untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan kehidupan manusia, dan tentunya adalah kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di dalam kehidupan di akhirat kelak. Nah, dari sini kemudian kita menarik kepada urgensitas zakat. Zakat ini merupakan salah satu dari hukum Islam, dari rukun Islam ya. Jadi satu dari 5 rukun Islam. Sehingga kafir siapa yang mengingkarinya, dan fasik siapa saja yang berusaha lari darinya. Jadi siapa yang mengingkari kewajiban zakat secara global, dia tidak percaya kalau ada syariat yang namanya zakat, maka dia kafir. Akan tetapi orang yang yakin atau percaya terhadap adanya syariat zakat, hanya saja dia berusaha untuk lari. Maksudnya dia nggak mau menunaikan dengan berbagai alasan, maka dia dinyatakan fasik. Ya, artinya telah melakukan tindakan yang besar, dosa yang besar. Nah dari situ, dari satu sisi ya, zakat ini adalah ibadah mahdhah, artinya ibadah interaksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya sholat, puasa, dan haji. Ya, ini dari satu sisi. Akan tetapi dari sisi yang lain, zakat ini salah satu pemasukan tetap Baitul Mal. Nah, jadi zakat ini dari sisi ya individu kita menunaikan. Ini sebenarnya adalah sebuah ibadah seperti halnya sholat, puasa, dan haji ya. Akan tetapi dari sisi lain, ternyata zakat ini adalah salah satu pemasukan tetap Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah sebuah apa namanya lembaga dalam sistem keuangan negara ya, negara Islam. Yang mana dari Baitul Mal itulah diatur pemasukan negara dan juga diatur pengeluaran negara ya. Pengeluaran untuk apa sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Quran ataupun sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ijtihad dan penjelasan para ulama. Dari mana Baitul Mal akan mendapatkan pemasukan ya? Bahasa kita APBN ini dari mana anggarannya misalnya seperti itu ya. Dari mana pendapatannya? Nah, ini diatur di dalam Islam. Nah, salah satu yang menjadi pemasukan Baitul Mal dan ini bersifat tetap itu adalah zakat. Nah, yang oleh karenanya banyak dibicarakan dalam fikih keuangan dalam Islam. Jadi zakat ini kemudian dibicarakan dalam apa ya, dalam ranah atau kemudian dalam lingkup ya fikih keuangan dalam Islam. Misalnya seperti kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf. Ada pula kitab Al-Kharaj karya Imam Yahya bin Adam. Ada pula karya Imam Al-Ahkam ya, karya Imam Al-Malawardi yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dan juga karya Imam Abu Ya'la Al-Farra ya, judulnya juga sama Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Posisi zakat ya. Nah, sehingga zakat ini ketika sistem Baitul Mal ada ya, menempati posisi yang sangat penting sekali ya. Menempati posisi yang sangat urgen karena dia adalah bagian dari pemasukan tetap Baitul Mal. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada makna dari zakat itu. Nah, apa makna dari zakat itu ya? Secara pengertian bahasa, zakat itu artinya adalah berkembang. An-nama. Az-zakah manahu an-nama. Maknanya berkembang. Atau bertambah, az-ziyadah. Az-ziyadah. Begitu pula az-zakah bisa bermakna suci atau bersih. Jadi an-nadhafah awit toharoh maknanya suci. Sehingga zakka yuzakki itu maknanya membersihkan atau menyucikan.
Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu misinya adalah juga menyucikan manusia, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi membersihkan jiwa manusia. Nah, kenapa kemudian zakat disebut dengan az-zakah yang bermakna berkembang? Ya, karena hakikatnya ketika harta itu ditunaikan zakat, maka harta itu berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kelihatannya secara kasat mata berkurang, tapi berkembang hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bertambah berkahnya ya dalam kehidupan kita ini ya. Dan juga tentunya menyucikan ya, menyucikan harta ya manusia. Juga menyucikan hati manusia dari penyakit-penyakit yang berlebihan dalam mencintai dunia, dalam mencintai harta. Nah, oleh karena itu maka zakat ini disebut dengan zakat. Ya. Kenapa? Karena dia menyucikan jiwa manusia dan hakikatnya juga manusia membersihkan hartanya manusia dari hak orang lain, dan juga hakikatnya juga membuat harta ini berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan berkembang artinya barokahnya dalam kehidupan real di dunia ini. Nah, ini makna zakat. Nah, zakat ini juga disebut oleh Quran dengan bahasa lain yaitu sedekah. Jadi selain Al-Quran menyebut dengan zakat, bagaimana dalam beberapa ayat ya, aqimus sholata wa atuz zakah. Tetapi Quran juga menyebut zakat dengan sebutan sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Tutahhiruhum, yang kamu menyucikan mereka dengan zakat itu, wa tuzakkihim biha, dan kamu membersihkan ya, seperti tadi kita sampaikan ya, makna zakat itu wa tuzakkihim, membersihkan mereka dengan zakat. Atau dalam firman Allah yang lain ya, seperti innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu semata-mata untuk fuqara, masakin dan seterusnya. Yang dimaksud dengan sedekah di dalam ayat ini adalah zakat. Nah, kenapa kemudian zakat disebut dengan sedekah? Nah, para ulama mengatakan karena sedekah itu dari kata sidq, artinya adalah kejujuran, sehingga orang yang menunaikan sedekah, yakni menunaikan zakat, ya bahkan juga termasuk sedekah sunnah, ya menunaikan sedekah berarti itu sebagai wujud dari sidq, sebagai wujud dari kejujuran hatinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani dan dia mau mengorbankan apa yang dia sukai, yaitu adalah harta, untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan sedekah. Diambil dari kata as-sidqu yang mananya kejujuran, sehingga menunjukkan tentang kejujuran keimanan seseorang. Itu secara pengertian bahasa. Jadi filosofinya kuat sekali ya, begitu. Nah, para fuqaha mendefinisikan zakat sebagai qadrun makhsusun min ba'di anwa'il mal yajibu sarfuhu li asnafin muayyanatin minan nas inda tawaffuri syurutin muayyanah. Nah, ya sederhananya yang namanya zakat itu adalah sejumlah tertentu. Jadi artinya jumlah itu tertentu, misalnya sekian persen ya. Dari beberapa jenis harta, tidak semua harta, tapi dari beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, yaitu golongan yang 8 yang disebut oleh Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya kalau belum memenuhi syarat-syarat maka tidak ada kewajiban zakat dan tidak tertunaikan sebagai sebuah zakat. Jadi maknanya bisa dikatakan sebagai zakat itu bila mana ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah terpenuhi, dan bila mana ditunaikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ya dilakukan atau dikeluarkan dalam jumlah yang telah ditentukan juga oleh syariat Islam, ya berapa persen ya, misalnya ada yang 2,5%,
ada yang 5%, ada yang 10%, tergantung jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, sehingga kemudian kalau kita membahas zakat itu berarti nanti kita akan membahas semua poin yang disampaikan di dalam definisi ini ya. Misalnya tentang apa? Tentang harta yang wajib zakat itu apa saja. Nanti akan ada rinciannya ya. Kemudian tentang kepada siapa zakat itu akan diberikan. Lalu kemudian tentang syarat-syarat wajibnya zakat itu seperti apa ya. Nah, nanti belum membahas tentang harta yang wajib zakat itu apa saja, kemudian ketentuannya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, kapan ya, dan berapa ya. Ini semua sebenarnya terkandung ya di dalam definisi ini ya. Sehingga sejumlah tertentu dari beberapa jenis harta, maknanya berapa persen dari beberapa jenis harta, harta apa misalnya uang atau peternakan atau pertanian, hasil pertanian atau yang lain yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu yaitu fuqara, masakin dan seterusnya apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah ya. Ini definisi ini disampaikan oleh para fuqaha khususnya kalangan Syafi'iyah seperti yang dituliskan oleh Doktor ya Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i ya. Juz 2 halaman 3. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, jadi zakat ini merupakan salah satu rukun Islam ya. Seperti yang tadi kita singgung, terdapat banyak dalil qat'i yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir yang menjelaskan kewajibannya. Sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat, dia dinyatakan kafir ya. Kewajiban zakat secara global. Tapi kalau dia mengingkari atau tidak percaya, tidak yakin terhadap kewajiban zakat dalam kasus tertentu. Misalnya tentang zakat profesi. Oh, saya nggak sepakat kalau zakat profesi itu wajib, misalnya seperti itu ya. Maka tentu tidak kafir. Nah, karena yang dimaksud dengan kafir di sini adalah ketika mengingkari kewajiban zakat secara global, yakni bimajmu'iha ya, dengan secara utuhnya. Adapun bitafasiliha dengan rincian-rinciannya, misalnya apakah zakat kuda ini wajib atau enggak ya, misalnya orang itu panen ya, padi, zakat padi itu wajib apa enggak. Nah, ini tidak sampai kafir, tetapi ada harta-harta yang sepakat di kalangan seluruh ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, kemudian berdasarkan ijma bahwa itu wajib dizakati, tapi ada yang diperselisihkan mana yang wajib dizakati dan mana yang tidak wajib dizakati. Jadi yang saya sampaikan di sini ya, bahwa siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat, artinya kewajiban zakat secara utuh ya, begitu, bukan rincian dalam harta apa. Nah, yang seperti ini artinya mengingkari kewajiban zakat secara global atau secara utuh ya, secara keseluruhan, maka dia dinyatakan kafir ya, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dari sini kita paham bahwa tidak ada yang namanya kebebasan dalam berkepemilikan, termasuk juga tidak ada kebebasan dalam apa istilahnya ya, menyimpan harta ala faham kapitalisme ya. Islam membolehkan kita punya harta, tetapi Islam juga mewajibkan kita menyalurkan sebagian harta kita sebagai zakat ya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak ada faham kebebasan dalam arti seperti yang difahami oleh Barat ya, atau seperti yang difahami oleh Qarun misalnya ya. Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Lah ini harta kan saya sendiri yang mendapatkan. Ini karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya, karena kepandaian saya, kata Qarun. Innama utituhu, semata-mata aku mendapatkan harta ini ala ilmin indi, atas ilmu ya, kepandaian, atas kehebatan saya. Nah, sehingga saya nggak, apa mananya saya harus mengeluarkan zakat, apa mananya harus saya infak, apa mananya harus saya berbagi kepada orang lain. Innama utitu ala ilmin ini ya. Tentu tidak seperti itu di dalam Islam. Nah, Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kemudian terkait dengan dalil ya, misalnya ya, ini tadi kan ada banyak dalil ya. Nah,
Di antaranya dalil firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus sholata wa atuz zakah ya. Atau kemudian ayat yang tadi sempat kita baca ya. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu ada dalam Quran surat At-Taubah. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis Nabi yang sering kita dengar ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya dibangun al-Islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara ya, 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wal haji, haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga yang lain. Nah, kemudian dalil yang lain misalnya hadis riwayat Bukhari ini ya. Nabi mengatakan fa inhum ata'u lidzalik. Jadi ini hadis panjang ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu anhu, di mana ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman, beliau dipesani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak masyarakat atau mendakwai ya masyarakat Yaman yang masih kafir, diajak untuk masuk Islam. Udhum ila syahadati alla ilaha illallah. Seru mereka untuk memeluk Islam ya, untuk bersyahadat. Nah, kemudian Nabi mengatakan fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka mau mengikuti kamu untuk bersyahadat masuk Islam, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka annallaha qad iftarada alaihim as-shalah. Allah telah mewajibkan mereka melakukan salat. Terus begitu sampai pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka mau melakukan itu, maka fa'alimhum, beritahukanlah kepada mereka annallaha, sungguhnya Allah qad iftarada, sungguh telah mewajibkan alaihim atas mereka shadaqatan, zakat, tukhadhu min aghniyahim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Nah, ini menjadi dalil bahwa zakat ini wajib gitu ya. Dari sisi ini ya, nanti menjadi dalil yang lain apa misalnya bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang mukmin saja. Jadi kalau tidak mukmin ya tidak diambil zakat. Nah, ada ketentuan lain kalau tidak iman, tidak muslim ya, tidak Islam. Begitu pula zakat itu hanya diberikan kepada fuqara yang miskin, fuqara yang muslim saja. Kalau tidak muslim maka tidak boleh menerima zakat meskipun dia fakir. Nah, nanti ada ketentuan sendiri. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, dari hadis ini ya, Nabi mengatakan zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Nah, begitu. Sehingga ada meme ya, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Saya kira meme ini ya ada benarnya ya, meskipun tidak sepenuhnya benar. Tapi meme ini atau meme ini ada benarnya. Ya, ada sebuah meme dalam bahasa Arab begini ya. Mal farqu baina az-zakati wad-dharibah? Apa perbedaan antara zakat dan pajak? Nah, begitu ya pertanyaannya. Seorang guru bertanya kepada muridnya ya, memberikan pertanyaan kepada muridnya. Mal farqu baina az-zakah wad-dharibah? Apa perbedaan antara zakat dengan pajak? Nah, kemudian si murid itu mengatakan, az-zakat tu'khadhu minal aghniya wa turaddu 'alal fuqara. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya lalu dikembalikan kepada orang miskin. Kalau pajak ad-dharibah tu'khadhu minal fuqara lil aghniya. Kalau pajak itu diambil dari orang-orang miskin untuk orang kaya katanya ya. Nah, ya meskipun ini enggak sepenuhnya benar tapi ada benarnya juga ya. Nah, tapi kalau zakat enggak, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya lalu diberikan, diserahkan kepada orang-orang yang miskin. Nah, begitu. Dan masih banyak lagi ya dalil-dalil yang lain. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian terkait dengan zakat ya.
tentunya ada hikmah. Jadi selain hukum tentu juga ada hikmah. Mohon maaf Ustaz Supriyadi, nanti sampai jam berapa Ustaz saya ngomongnya Ustaz? Kemungkinan sampai jam 11.15 nanti setelahnya diskusi Ustadz. Oh gitu ya. 11.15. 11.15 atau 11 Atau Ustaz? Silakan aja Ustadz. Ya, oke. Sekiranya cukup untuk sepertinya ini. sampai 11 nanti kita diskusi ya insya Allah ya. Siap. Itu sudah 1 jam Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. Dari selain terkait dengan hukum zakat juga ada hikmah ya, ada hikmah zakat. Nah, di sini beberapa hikmah kita tuliskan ya. Yang pertama adalah mencegah sifat kikir dan cinta harta. Tadi kita sampaikan kenapa zakat disebut dengan zakat yang maknanya membersihkan jiwa. Kenapa zakat disebut dengan sedekah yang artinya adalah sebagai wujud dari kejujuran iman seseorang. Nah, sehingga zakat ini memiliki hikmah mencegah sifat kikir dan cinta harta. Jadi agar tidak terlalu cinta harta, ya, agar terhindar dari sifat kikir. Quran mengatakan waman yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang dilindungi dari sifat kikir, maka faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena dengan sifat kikir itu manusia akhirnya menjadi orang yang kejam, manusia menjadi orang yang bahasanya adalah super tega ya, dan juga manusia tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua, memperkuat persaudaraan dan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi memperkuat persaudaraan dan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Saya kira ini sesuatu yang nampak ya, bisa kita rasakan ya. Ketika orang-orang yang kaya dia menunaikan kewajibannya, membayarkan zakatnya, maka ini akan menumbuhkan ya persaudaraan antara yang kaya dengan yang miskin, menumbuhkan persatuan ya di tengah-tengah kaum muslimin. Menjamin standar kecukupan bagi individu dan masyarakat muslim. Nah, zakat ini sebenarnya juga ditujukan agar tercipta ya jaminan standar kecukupan bagi individu masyarakat muslim. Karena tadi ya kita baca ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pertama-tama yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan zakat adalah al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin. Yang kita terjemahkan ya fakir miskin. Ya, fakir miskin itu bedanya tipis. Kira-kira begitu ya. Bisa dibilang hampir sama atau beda tipis. Nanti insya Allah akan ada penjelasan secara lebih rincinya ya terkait dengan fakir dan miskin. Ketika para kaum muslimin yang kaya itu menunaikan zakatnya dengan benar, maka akan didapatkan harta yang cukup besar dan itu akan menjadi salah satu jaminan kecukupan bagi individu masyarakat muslim yang kondisinya fakir atau miskin. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah, mengutip dari penjelasan-penjelasan para fuqaha mutaqaddimin ya, fuqaha terdahulu seperti Al-Ghazali dan yang lain, bahwa cara memberikan zakat kepada fuqara masakin itu seperti apa? Nah, ini saya ungkap di sini ya, artinya saya jelaskan di sini secara secara global terkait dengan hikmah zakat. Ya. Cara memberikan zakat kepada fuqara masakin itu seperti apa dulu? Ya. Nah, ternyata para fuqaha seperti Al-Ghazali dan lain-lain ya, yang ini kemudian direkam atau dituangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Memberikan zakat kepada fuqara masakin itu dilihat begini caranya. Apakah fakir miskin ini usianya sudah tua atau masih muda? Kalau sudah tua, ya masih kuat bekerja atau tidak? Kalau masih muda, masih bisa bekerja atau tidak? Jadi harus dilihat. Nah, untuk mereka yang sudah tua,
dan tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa bekerja, maka para fuqaha mengatakan, sebagian mengatakan diberi zakat selama umur ghalib. Jadi artinya dia diberikan harta dari zakat, berapa jumlahnya? Likifayati umril ghalib, untuk mencukupi sisa usianya menurut kebiasaan. Jadi misalnya ada orang usia 59 tahun umpamanya. Misalnya ya, ada orang usia 59 tahun. Dia sudah tua, fisik sudah lemah, tidak mungkin bekerja, miskin. Maka diberi harta berapa dia? Berarti kalau dia 59 tahun, rata-rata usia umat Rasulullah itu 63 tahun, berarti masih ada waktu 4 tahun lagi untuk hidup. Begitu kira-kira ya. Maka diberikan harta yang cukup untuk hidup selama 4 tahun. Luar biasa itu. Bayangkan kalau kemudian orang ini adalah orang yang misalnya masih muda, artinya belum terlalu tua ya, misalnya usia 40, tapi mengalami kelumpuhan. Tidak mungkin bisa bekerja dan dia miskin. Maka diberikan harta umrul ghalib, kifayatu umril ghalib. Diberikan kecukupan berdasarkan standar biasanya orang hidup, yaitu 63 tahun. Kalau usianya baru 40 tahun berarti masih ada waktu sekitar 23 tahun. Itu diberi harta sampai cukup bisa hidup 23 tahun. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat kalau dia sudah tua, tidak mungkin bekerja, maka tidak diberi harta sebanyak itu, tetapi diberi harta berkecukupan untuk hidup 1 tahun. Nanti tahun depan dicek lagi apakah masih hidup, atau mungkin sudah kaya, ya kita tidak ada yang tahu ya, namanya manusia, rezeki itu bisa berubah-ubah. Nah kalau di tahun depan dicek, didata lagi masih miskin, beri lagi 1 tahun. Begitu seterusnya. Nah, kalau ternyata udah meninggal ya berarti sudah selesai, atau kemudian sudah kaya ya berarti justru menjadi muzaki. Nah, begitu caranya menjamin standar kecukupan bagi individu masyarakat muslim. Jadi tidak seperti yang sekarang terjadi, mohon maaf ya. Yang terjadi adalah misalnya saya sebagai orang kaya umpamanya, maka saya memberikan zakat berapa? Ya karena harta saya nggak terlalu banyak, ya mungkin ngasih zakat 500.000, 300.000, atau 1 juta, atau 2 juta kepada orang miskin. Dan itu tidak bisa memenuhi kecukupan bagi dia. Artinya tidak menyelesaikan masalah dia. Nah, yang kedua, kalau orang itu masih bisa bekerja, masih muda, usianya masih cukup produktif, tapi dia miskin, maka ya oleh negara melalui Baitul Mal, melalui dana zakat, dia diberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya. Dan di saat yang sama dia diberikan modal agar dia bisa bekerja dan bisa menjadi orang yang mencukupi dirinya sendiri, keluar dari garis kemiskinan. Jadi seperti itu caranya pengelolaan harta zakat. Dan itu tidak mungkin kecuali kalau itu dilakukan oleh negara melalui yang disebut dengan Baitul Mal tadi. Nah, sehingga bisa menjamin standar kecukupan bagi individu masyarakat muslim. Kalau enggak, ya sulit gitu ya. Oleh karena itu maka kalau kita misalnya melihat, andai kata di Indonesia ini katakanlah dengan penduduk 200 juta ya, anggap saja 270 juta, kita ambil 200 juta saja. Kemudian 200 juta kita ambil yang wajib bayar zakat itu katakanlah separuhnya ya, berarti sekitar anggap saja misalnya sekitar 100 juta, ya itu yang wajib membayar zakat. Nah, dari 100 juta ini ada orang-orang yang sangat kaya sekali ya, itu kekayaannya sangat melimpah sekali sehingga hartanya triliunan, hartanya miliaran, misalnya seperti itu, maka dari harta dia sudah terkumpul zakat yang cukup besar. Kalau jumlah mereka itu sangat besar atau sangat banyak, ya saya tidak tahu juga berapa ya, data belum pernah ada penelitian sepertinya ya, maka pengumpulan dana dari zakat ini saya kira sangat besar sekali dan itu sangat membantu untuk kaum muslimin. Andai kata pengelolaan zakat ini benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya ya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dari zakat ya, tentu masih ada kekayaan-kekayaan yang lain yang
digunakan oleh APBN negara ya atau Baitul Mal tadi ya untuk memenuhi standar kecukupan kehidupan kaum muslimin yang mengalami kesulitan. Yang keempat, hikmah zakat adalah menutup celah-celah pengangguran. Jadi menutup celah-celah pengangguran. Orang tidak bisa kerja itu ada kalanya tidak punya skill. Tidak punya skill itu karena tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar itu karena tidak punya uang. Jadi muter, gitu ya. Ada kalanya orang menganggur itu tidak punya modal. Punya skill tapi tidak punya modal. Akhirnya nganggur juga. Ujung-ujungnya butuh modal. Nah, sehingga kalau kemudian ada uang, itu insya Allah tidak ada pengangguran. Orang bisa bekerja, ya, orang kemudian bisa menambahkan skillnya, orang kemudian bisa terentaskan dari pengangguran. Nah, begitu. Yang terakhir, membersihkan hati dari sifat-sifat hasud dan iri dengki. Kalau orang-orang kaya itu menunaikan zakatnya, dan orang-orang miskin tahu bahwa mereka telah menunaikan zakat mereka, maka sifat iri, sifat dengki, dan hasud yang bisa saja menjangkiti kalangan miskin, kalangan kelas menengah ke bawah atau kalangan bawah ya, ini insya Allah bisa lebih dikurangi, gitu ya, lebih dikurangi. Kalau tidak bisa dihilangkan total, ya bisa meminimalisir, ya bisa meminimalisir atau mengurangi. Nah, baik ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati rahimakumullah. Nah, zakat ini diwajibkan untuk kaum muslimin. Jadi berarti kalau non-muslim tidak diwajibkan zakat. Nah, kalau non-muslim yang hidup dalam negara Islam, ada kewajiban lain yang disebut dengan doribah, jizyah gitu ya. Nah, tentu bahasan kita tidak sedang membahas itu. Jadi zakat ini hanya diwajibkan atas kaum muslimin berdasarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW, "Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan." Nah, jadi seperti itu yang terjemahnya sudah bisa kita baca dan tadi sudah sempat kita terangkan ya. Sehingga dari dari hadis ini fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan, memberikan sebuah penjelasan bahwa zakat itu hanya diwajibkan. Artinya diwajibkan itu artinya ditarik dan boleh dipaksa untuk membayarnya dari siapa? Dari kaum muslimin yang telah mencapai ya, telah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat-syaratnya. Sedangkan dari kaum kafir ya, dia tidak wajib zakat di dunia, tidak boleh ditarik zakat pula dari mereka di dunia ini. Tetapi kelak di akhirat tentu ada hisabnya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas persoalan harta terkait dengan masalah zakatnya. Meskipun dia kafir ya, non muslim. Tapi dia tidak bisa menunaikan zakat kecuali dia harus iman dulu karena zakat adalah ibadah yang tidak sah kecuali dengan adanya iman. Nah, baik, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ini ada satu masalah ya. Kalau tadi dikatakan zakat itu diwajibkan atas kaum muslimin. Ya. Nah, pertanyaannya kaum muslimin yang wajib zakat itu apakah harus balik dan berakal atau tidak? Jadi harus balik dan berakal atau meskipun tidak balik atau tidak berakal tetap wajib zakat kalau memang dia punya harta. Nah, oleh karena itu maka di sini saya berikan catatan terkait dengan perbedaan ulama tentang harta anak kecil atau sobi ya belum balik dan harta orang gila atau majnun. Jadi misalnya begini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim. Nah, dia adalah anaknya orang kaya. Jadi ayahnya dulu ayahnya dulu miliarder ya. Dia uang ayahnya ini miliaran ya, mungkin puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar. Nah, begitu. Nah, ketika ayahnya meninggal, dia anak ini mendapatkan warisan kan tentunya yang nilainya juga miliaran. Umpamanya seperti itu. Nah, pertanyaannya hartanya si anak yatim ini yang belum balik ini apakah wajib dizakati atau tidak? Begitu pula misalnya ada orang gila. Ya, bisa saja dia sudah dewasa tapi gila tapi dia punya banyak harta. Harta dari mana? Harta dari warisan ayahnya atau warisan dari keluarganya. Ya, misalnya saja dalam Islam ada seorang meninggal dunia, kemudian dia kaya tapi tidak ada anak. Ya.
tidak ada anak, tidak ada keturunan. Yang ada adalah saudara misalnya. Maka saudara ini bisa mendapatkan harta dari saudaranya, dapat warisan dari saudaranya misalnya. Nah, kalau yang mendapatkan warisan ini ternyata adalah orang yang dari sisi akal kurang sehat, yaitu gila, bagaimana, apakah wajib dizakati? Nah, begitu ya. Ini yang dimaksud dengan khilaf atau perbedaan pendapat para ulama tentang harta orang yang masih belum balik, atau disebut dengan sobi, dan seorang yang majnun atau gila. Nah, sebagian ulama berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau ada anak yatim yang punya harta yang banyak, ya banyak itu berapa ya nanti? Ini penjelasannya nanti ya. Harta yang telah memenuhi ketentuan zakat. Ya. Maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya dari harta anak yatim yang kaya tadi. Sebab dalam kewajiban zakat tidak disyaratkan harus balik dan berakal. Yang penting dia muslim. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Ma'arij ayat 24, 25. Juga hadis-hadis riwayat Asy-Syafi'i dan Ad-Daraqutni ya. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Daraqutni, hadis riwayat Ad-Daraqutni, man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Siapa yang memelihara, maksudnya memelihara itu apa ya? Siapa yang mengurus ya seorang anak yatim, yang mana anak yatim ini punya harta yang besar tentunya, yang sudah wajib zakati. Falyattajir lahu, maka hendaklah orang ini menggunakan harta itu untuk dikembangkan atau dibisniskan. Wala yatruku, jangan dibiarkan, hatta ta'kulahu shadaqah, hingga nanti akan habis dikurangi oleh zakat. Nah, dari hadis ini berarti menunjukkan bahwa hartanya anak yatim juga wajib dizakati. Nah, begitu ya. Sementara itu sebagian ulama yang lain berpendapat tidak wajib. Jadi hartanya anak yatim, hartanya orang gila ya tidak wajib dizakati dengan alasan bahwa zakat adalah ibadah dan mereka yakni anak kecil dan orang yang gila tidak cakap beribadah. Artinya laisa min ahlil ibadah, tidak termasuk orang yang layak melakukan ibadah sebenarnya ya, begitu. Ini disampaikan oleh Dr. Tib Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji, dan juga disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah ya. Nah, saya lupa tidak mencantumkan halaman ataupun juznya ya, mohon maaf. Nah, baik. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini tentang masalah derivasi dari ini ya, kewajiban zakat itu atas kaum muslimin. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak dan orang gila? Maka jawabannya seperti ini ya. Baik, kemudian harta yang wajib dizakati itu apa? Nah, kita mulai masuk kepada harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kita melihat Al-Quran ya, maka kita tidak pernah menjumpai Al-Quran menjelaskan secara rinci atau secara detail, secara pasti, sorih, tegas ya, harta apa saja yang wajib dizakati dan apa syarat-syaratnya. Dalam Quran tidak ada penjelasan secara rinci tentang itu. Demikian halnya Al-Quran tidak pernah menjelaskan berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Juga tidak pernah. Ya, 10%, 5%, atau 2,5% itu dalam Quran tidak ada. Jadi semua penjelasan dan rincian mengenai hal-hal tersebut, yakni harta apa saja yang wajib dizakati, kemudian berapa, dan seterusnya ya, itu dituangkan di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan penjelas dari Al-Quran. Jadi As-Sunnah lah yang secara praktis ya dalam kehidupan As-Sunnah lah yang merinci yang mujmal itu yang global, membatasi yang mutlak, memberikan batasan-batasan yang awalnya bersifat umum ya, bahasa kita umum itu mutlak ya. Dan kemudian sekaligus menjelaskan secara praktis dalam kehidupan umat Islam. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Nah, dan itu memang merupakan tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, baik dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun takrir, yakni pengakuan atau diamnya Nabi SAW. Ya. Allah mengatakan, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, wa anzalna alikal Quran, agar kamu menerangkan, litubayyina, pada umat manusia, linnasi,
ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan ya penjelasan kepada umat Islam tentang rincian-rincian yang masih diglobalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan secara global tentang misalnya ya emas dan perak. Quran mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Jadi dari ayat ini berarti secara tidak langsung Quran menyinggung tentang infak. Infak ini mencakup zakat. Nah, zakat apa di sini ya? Mencakup zakat emas dan perak yang disebut-sebut oleh Al-Quran secara global. Dengan begitu berarti maknanya Quran telah menyinggung, ya meskipun secara sangat global sekali, akan adanya kewajiban infak atau zakat ya terkait dengan harta berupa emas dan perak. Misalnya begitu ya. Kemudian misalnya tentang tumbuh-tumbuhan dan tanaman ya. Quran mengatakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 ya. Quran cukup cukup global ya, cukup singkat dan global. Quran mengatakan wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumman mutasyabiha wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Allah menyebut-nyebut tentang beberapa jenis tanaman di sini ya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung-junjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan yang tidak sama rasanya. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila dia berubah, maknanya sudah matang, dan tunaikanlah haknya. Nah ini, tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Berarti ada kewajiban untuk menunaikan haknya dari hasil panen dengan disediakan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berarti Quran menyinggung tentang zakat tanaman atau buah-buahan ya. Kemudian Quran menjelaskan secara global tentang apa? Tentang usaha, dagang dan yang lain ya, bisnis-bisnis yang lain. Juga dari hasil perut bumi. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ya sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Nah, selain hal di atas ya, Al-Qur'an juga mengungkapkan dalam bentuk umum. Quran mengatakan misalnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang tadi beberapa kali saya sebut ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Loh, berarti global ini ya, sebagian harta mereka diambil zakat. Dalam ayat yang lain, Az-Zariyat, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Nah, jadi berarti menunjukkan bahwa dalam harta juga ada kewajiban zakat diantaranya. Nah, jadi masih secara global. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, lantas kalau Quran ini memang tidak menyebut harta apa saja ya, nanti rinciannya bagaimana? Nanti rinciannya ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun masih juga terjadi perselisihan atau perdebatan di kalangan ulama. Ada yang disepakati harta A, B, C, D, E ini wajib dizakati, sementara F, G, H, I, J ini diperselisihkan oleh para ulama wajib atau tidak. Ya, misalnya seperti itu nanti insya Allah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan harta? Yang dimaksud dengan harta ini ya para ulama mengatakan ya, ulama mazhab Hanafi mengatakan harta ini adalah setiap perkara yang dapat dikuasai, ya, dapat dikuasai dan dimanfaatkan dalam bentuk yang wajar. Jadi dapat dikuasai
dan dapat dimanfaatkan dalam bentuk yang wajar, itu namanya harta. Nah, kalau sekarang ini ada namanya hak, ya hak cipta termasuk ya hak apa namanya hak paten atau hak cipta atau kemudian hak merek ya lebih tepatnya adalah hak merek dan lain sebagainya ya. Ini adalah juga yang disebut dengan harta sebenarnya karena itu juga manfaat gitu ya yang dapat dikuasai, setiap perkara yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan dalam bentuk yang wajar. Nah, baik. Nanti itu akan ada pembahasan-pembahasan lah ya lebih jauh terkait dengan persoalan apa namanya zakat ya dalam misalnya zakat ya nanti ada zakat saham dan lain sebagainya ya. Nah, baik. Kemudian ya terkait dengan zakat tadi kita sampaikan bahwa zakat itu hanya wajib bila mana memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, apa saja persyaratan-persyaratannya? Nah, nanti insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Kebetulan ini sudah jam 11 ya, lebih 2 menit sebagaimana yang tadi kita sampaikan ya. Nanti insya Allah kita berhenti di sini dan kita bisa sharing ya, bisa berbagi, bisa tanya jawab terkait dengan beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat ini. Baik, barangkali itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Usman Zahid Asdani ya yang sudah menyampaikan seputar zakat atau mungkin lebih kepada pengantarnya ya tadi ya disampaikannya. Insya Allah kita akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa atau Bapak Ibu di sini bisa bertanya secara langsung Insya Allah ya terkait seputar zakat ini. Namun sebelum saya persilahkan kepada teman-teman, ini ada pertanyaan terlebih dahulu Ustadz. Ini bisa kalau tadi kan terkait hikmah zakat itu diantaranya dalam rangka memenuhi kecukupan para fukoro gitu ya, fukoro atau masakin gitu ya. Nah ini bagaimana kalau tadi kan ada satu kasus misalkan yang dikelola oleh pemerintah, lalu pemerintah itu memberikan zakatnya atau menyalurkan zakatnya sehingga terpenuhi kecukupan. Nah, bagaimana kalau yang dilakukan oleh individu? Ya, mungkin ada individu perorangan atau yang dilakukan oleh individu swasta. Pendistribusian zakat sebaiknya seperti apa ya? Kalau misalkan perorangan, kadang gini, misalkan, ini ada titipan zakat nih ya, katakan 5 juta nih. Ini kadang suka, saya sendiri pernah ya dititipi zakat sekian ya, 5 juta itu. Lalu ini didistribusikan ke berapa orang gitu ya? Kalau lah misalkan ke 10 orang, berarti masing-masing 500.000 gitu ya. Kalau lah misalkan 20 orang berarti 250.000. Nah ini yang lebih baik seperti apa? Sedangkan 500.000 ataupun 250.000 ya kalau secara rasionalisasi tidak akan tercukupi kebutuhan mereka gitu ya. Nah kalau tadi kan sampai berapa tahun atau sampai mendapatkan pekerjaannya. Silakan Ustaz. Jadi kalau menurut saya karena memang ada salah satu hikmah dari zakat ini adalah mengentaskan seseorang dari kesulitan hidup ya. Tentu yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat mal ya. Kalau zakat fitrah memang sekedar untuk kecukupan makan sehari 2 hari. Gitu ya. Itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu memang dimaksudkan untuk mengentaskan dari paling tidak ya mengurangi atau apa istilahnya ya. Ya, mengurangi tingkat kemiskinan paling tidak. Nah, begitu. Sehingga kalau menurut hemat saya ya, menurut pendapat saya dari apa yang dijelaskan oleh para fuqaha itu, misalnya kita ada titipan zakat atau misalnya kita sendiri mau zakat dan kebetulan zakat itu misalnya nilai katakanlah 10 juta, katakan begitu ya. Maka kalau sekiranya ada seorang fakir miskin yang akan terselesaikan masalahnya dengan uang 10 juta ini. Misalnya kalau saya berikan uang 10 juta ini dari harta zakat, dia akan bangkit. Dan dia kelak atau besok akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, akan berubah menjadi orang yang tercukupi, tidak lagi menjadi mustahik, tapi bahkan nanti bisa berkembang menjadi muzaki, nah, begitu ya, menjadi orang yang menunaikan zakat. Maka menurut pendapat saya, bagus kalau kemudian uang 10 juta ini kita berikan kepada satu orang. Jadi seperti itu ya. Saya juga pernah mendapatkan amanah zakat. Jadi kebetulan ada kenalan ya, dia orang cukup kaya dan dia akan menunaikan zakatnya ya.
Nah, kemudian saya usulkan ada salah satu teman ya, saya bilang begitu, Pak, ini ada salah satu teman saya yang rumahnya roboh, kira-kira begitu ya, rumahnya hampir roboh sehingga dia harus membangun rumahnya. Nah, dan untuk membangun rumahnya dia berhutang sebanyak 30 juta, nah, begitu. Sementara hari ini dia sedang tidak bekerja karena itu awal pandemi itu ya, tidak bekerja karena pekerjaannya tersendat oleh pandemi ya, seperti itu. Kebetulan pekerjaannya itu berdagang keliling di sekolah-sekolah. Nah, sekolahnya mati semua, maka nggak ada pekerjaan. Nah, begitu akhirnya turun ya, turun zakat untuk Bapak yang saya usulkan tadi ya, 30 juta. Nah, saya berikan kepada satu orang 30 juta ini ya. Nah, dengan itu saya melihat bagaimana pikiran teman saya ini menjadi lebih padang lagi ya, menjadi lebih terang lagi. Awalnya itu saya melihat wajahnya ini kalut begitu ya, wes kayak nggak ada harapan. Nah, setelah kemudian hutang ini terbayar, ini pikiran menjadi lebih terang dan kemudian bisa kemudian melakukan aktivitas itu lebih apa ya, mungkin lebih terarah, mungkin memikirkan tentang bisnis atau memikirkan tentang usaha yang lain ini bisa lebih fokus lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hikmah dari zakat ini sebenarnya mencukupkan ya, bukan sekedar apa ya tadi ya, ya tadi ya, bukan sekedar tadi Menggembirakan sesaat mungkin ya. ya, sebenarnya seperti itu ya. Tetapi kalau sekiranya kita tidak yakin juga ya, atau mungkin kita ragu-ragu ya, nggak ada salahnya juga kalau kemudian kita bagi-bagi ya, untuk si fulan 500, untuk si fulan 1 juta, sesuai dengan tingkat ya kebutuhan masing-masing. Tapi pada prinsipnya mau dibagi rata atau dibagikan kepada satu orang itu sebenarnya boleh-boleh saja ya, seperti itu. Maka kita melihat mana yang lebih maslahat ya, wallahu taala alam. Baik, Masya Allah ya. Memang dulu juga sempat ini ya, sempat kebingungan bagaimana membaginya. Apa? Tapi kalau secara ini ya, secara fikih sah sih, Ustadz ya. Apa Tidak ada membagikan masalah ya, tidak ada meskipun masalah. katakan per orang 100.000 atau 200.000 ya sah mungkin ya. Ya, Hanya sah, tidak ada saja masalah. Ya. mungkin dari si makosid syariah atau apa hikmah gitu ya, tidak ini ya, kurang kurang ini ya, kurang tercukupi ya. Kurang mengena ya. Kurang mengena ya, kurang mengena. Ya baik. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Saya coba yang ini dulu mungkin ya di ruang chat. Nah, ini ada yang raise hand dulu ya. Nanti kita masuk ke yang di chat atau yang di chat dulu aja ya, yang lebih dulu dari Saudari Nurul ya. Ustadz izin bertanya, banyak Ustadz dan khususnya tim yang bergelut dalam zakat menyampaikan tentang zakat profesi yang ditarik atau diambil setiap bulan. Apakah zakat profesi ini memang wajib diambil dalam Islam atau bagaimana, Ustaz? Ya, nanti sebenarnya ini nanti Ada ya. ada pembahasannya ya sebenarnya ya. Jadi nanti dari runutan materi yang nanti akan kita sampaikan ya, harta apa saja yang wajib dizakati, dasar-dasarnya apa, nanti sampai pada kesimpulan zakat profesi wajib atau tidak gitu ya. Kalau bocorannya sih sederhananya sebagian apa ulama kontemporer ya. Ini zakat profesi ini persoalan kontemporer. Sependek yang saya ketahui ya, pertama kali yang mencetuskan atau mungkin kalau tidak bisa dibilang pertama kali ya mungkin diantaranya yang awal-awal untuk mencetuskan zakat profesi ini adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi ya dalam beberapa karyanya begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan para fuqaha terdahulu ya tidak ada yang namanya zakat profesi itu begitu ya. Tetapi dalam dunia apa ya, dunia yang berkembang ini ya, khususnya melihat kesenjangan dalam ekonomi kapitalis dan kemudian di dalam kapitalisme itu ada satu model profesi-profesi yang kemudian apa ya menghasilkan harta yang cukup besar. Nah, seperti itu. Maka kemudian muncul atau lahir kajian-kajian terkait dengan masalah zakat profesi itu. Apakah wajib atau tidak ya? Kesimpulannya kalau zaman dulu artinya ulama-ulama klasik tidak pernah ada mencetuskan yang namanya zakat profesi. Nah, pertanyaannya apakah di zaman klasik tidak ada orang yang punya sebuah gaji besar dari sebuah profesinya? Oh, banyak. Ya, ada, tentu saja ada dan banyak. Nanti misalnya begini. Misalnya data yang saya baca sebagaimana ditulis oleh Dr.
oleh Dr. Isom ya, Isom Syabaru dalam bukunya Qadil Qudat fil Islam, Qadi Qudat dalam Islam. Beliau menyebutkan satu data bahwa gaji Qadi Qudat itu kalau sekarang mungkin ya semacam Mahkamah Agung ya, itu 163 atau 60 ya, 160 dinar per bulan. 160 dinar per bulan. 160 dinar itu berapa? Kalau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram, ya berarti tinggal dikalikan 4,25 gram kali 160. Nah, berapa itu Ustaz? Ya, ini saya kalkulator ya. Jadi 4,25 gram, 4,2 kali 160 saja ya. Itu berarti 672 ya. 672 gram kurang lebih ya. Jadi 672 gram berarti bisa dibilang setengah kilo emas gitu ya. Sebulan. Nah, setengah kilo emas. Nah, sekarang kalau emas itu harganya anggap saja harganya itu adalah 800 gitu kan ya. 800.000 maksud saya ya. Nah, atau kita bulatkan jadi 1 juta ya, biar gampang misalnya ya. Nah, maka berarti gajinya per bulan itu kurang lebih sekitar 672 juta gitu ya, 672 juta. Nah, itu besar apa enggak besar Pak ya? Untuk ukuran sekarang ya. Artinya di zaman dulu ada orang-orang yang punya profesi yang gajinya sangat besar sekali. Tapi meski demikian, para ulama juga tidak pernah mencetuskan ada yang namanya zakat profesi. Nah, terus berarti mereka enggak zakat. Oh, zakat. Bukan zakat profesi, tetapi zakat dari kekayaannya. Yakni uangnya itu dia zakati. Yaitu ketika sudah mencapai nisab ya, di akhir tahun dia berarti zakat mal, apa zakat harta yang nanti akan ada pembahasan sendiri ya insya Allah. Nah, sementara itu ada sebagian ulama ya kontemporer yang kemudian mewajibkan zakat profesi. Jadi kesimpulannya para ulama terdahulu tidak pernah membahas zakat profesi meskipun faktanya profesi itu ada, tetapi hanya para ulama kontemporer saja yang membahas tentang zakat profesi dan kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Apakah zakat profesi itu ada atau tidak? Nah, yang mengatakan tidak ada ya clear. Berarti include kepada zakat-zakat yang lain ya, mungkin zakat perdagangan atau kemudian dia kalau punya uang ya dari profesinya menghasilkan uang yang besar, nanti tiap tahun dia menzakati uangnya ya, bukan menzakati profesinya. Sementara yang berpendapat zakat profesi itu ada, itu juga nanti apa ya berbeda pendapat dalam cara mengambilnya, apakah tiap tahun, apakah tiap bulan. Terus bagaimana terkait dengan masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan nisab, ya kalau tiap bulan kan nggak sampai nisab, ya misalnya saya mendapat gaji 5 juta, lalu dipotong 2,5% untuk zakat profesi, kan 5 juta belum mencapai nisab, nah begitu ya. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tentang haul, ya ini bahwa wajibnya zakat itu berputar 1 tahun, nah ini baru sebulan dah diwajibkan zakat. Jadi ini problem, artinya problem dalam masalah zakat profesi, dan itu tidak bisa dipecahkan kecuali akan mengatakan bahwa zakat tentang apa hadis-hadis tentang haul itu misalnya doif, dan itu menurut ya yang saya baca tentu sangat apa istilahnya ya tahakum tadinya mengada-ngada ya untuk menyatakan hadis tentang haul itu doif. Ini masalah karena para ulama sejak dari zaman dulu sudah menerimanya gitu ya. Tiba-tiba ada orang atau ulama ingin mengegulkan tentang zakat profesi ini, akhirnya lewatlah dengan menggunakan menggunakan hadis yang berbicara tentang haul dinyatakan doif agar kemudian zakat profesi bisa dilakukan secara tiap bulan, misalnya seperti itu ya, sehingga disamakan dengan orang panen padi, setiap kali panen padi 4 bulan sekali zakat. Nah itu betul kalau itu dari hasil pertanian, tapi apakah sama hasil pertanian dengan hasil profesi? Ya,
Apakah profesi nggak lebih mirip kepada perdagangan? Yang perdagangan itu hanya 1 tahun sekali. Saya seperti itu kan. Nah ini problem yang ada dalam masalah zakat profesi. Nah, sehingga kesimpulannya ya ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan. Nah, kalau saya pribadi saya cenderung kepada pendapat bahwa zakat profesi itu tidak ada. Lalu bagaimana? Ya, apakah bebas? No, enak dong orang yang berprofesi nggak wajib zakat. Bukan begitu ya. Tetapi dengan profesinya tentu saja secara manusiawi dia akan menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kebutuhan-kebutuhan sekundernya atau kebutuhan-kebutuhan tersiernya. Nanti tentu saja dia punya sisa uang, yang sisa uang itu akan berada dalam mungkin ya tabungannya atau savingnya. Yang mana dalam saving itulah kemudian nanti di akhir tahun ketika mencapai nisab akan dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Maka akhirnya ya kena zakat juga setiap orang yang memiliki harta meskipun dia tidak menunaikan zakat profesi. Nah, yang lucu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati rahmatullah, yang lucu dan ini saya jumpai secara faktanya ya. Saya pagi-pagi pernah masuk ke apa ya, ke mesin apa? Saya masuk ke apa ya, ke ATM gitu ya, katakan seperti itu. Nah, di situ kebetulan ada dua ibu-ibu, mohon maaf ya, ASN ya, PNS, ASN. Nah, kemudian berbicara, ini gaji belum turun sudah dipotong zakat katanya. Jadi mereka ngecek di rekeningnya belum turun. Ternyata saldo mereka untuk bulan itu sudah dipotong. Kenapa? Untuk zakat profesi ya 2,5%. Ya mungkin PNS dari apa ya, mohon maaf dari Kemenak ya sebut saja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gaji belum turun sudah dipotong 2,5% ya. Saya yang di sampingnya juga senyum-senyum sendiri ya. Nah, untung saya nggak jadi PNS nih. Petugas zakatnya lebih cekatan Ustaz. Iya. Offset. Ini kan sangat problematis sekali, lucu sekali kan gitu ya. Zakat, oh gaji belum dibayar, zakatnya sudah ditarik. Ya, nah ini salah satu apa ya istilahnya perkara-perkara yang aneh ya yang terjadi ya. Mungkin konsep zakat zakat profesinya memang masih menimbulkan masalah ya, menimbulkan problematika. Tetapi lebih problematis lagi ternyata dalam penerapannya. Jadi seperti itu. Wallahu alam ya. Mungkin itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Saya coba beralih dulu kepada yang mau bertanya secara langsung. Raisen, tadi Kang Iwan Priyatna nih ya. Mau bertanya secara langsung sepertinya. Tes, Bismillah, Assalamualaikum. Suaranya ada kan? Waalaikumsalam. Silakan sudah masuk. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mau tanya ini nih terkait, mungkin memang materinya belum masuk gitu ya, tapi saya coba tanya duluan ini. Terkait badan negara yang memang mengelola zakat ini kan secara, ya mungkin saya pribadi tidak melihat manfaatnya tuh belum merata mungkin gitu ya. Terus kan kemudian sekarang itu banyak Suaranya agak didekatkan, Mas Iwan. Nah. Iya. Tes, Bismillah. Iya, iya, didekatkan. Iya, baik. Iya, jadi diulang pertanyaannya mungkin saya ngelihat kan di negara kita sendiri kan ada badan zakat nasionalnya gitu ya. Iya. Cuma memang secara fakta realitanya saya belum melihat pemerataan tentang penyaluran zakat itu sendiri di masyarakat. Akhirnya kan sekarang itu banyak swasta yang memang bertindak sebagai katakanlah itu amil zakat gitu ya, amilin gitu ya. Yeah. Nah, mengenai amil ini sendiri ada kualifikasi tertentukah atau siapa saja bisa jadi amil gitu. Kemudian terkait itu yang pertama tentang kualifikasi yang menarik zakat gitu atau mungkin perantara untuk menyalurkan zakat daripada yang berzakat. Kemudian yang kedua, untuk menyalurkan zakat itu sendiri, bolehkah berupa program pemberdayaan atau memang harus berupa apa yang diterima itu yang diberikan gitu. Misalnya ada yang zakat ya berupa cash, uang, dan itu yang harus disalurkan itu berupa uang juga atau boleh melalui program-program pemberdayaan gitu. Begitu mungkin pertanyaan. Baik, syukran. Terima kasih. Langsung Ustaz Subri ya.
Silakan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan persoalan Badan Amil Zakat ya, Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional mungkin ya, atau Basda, Badan Amil Zakat Daerah dan lain-lain ya. Nah, ya tentu saja kalau kita memang melihat apakah sudah ada peranan signifikan dari Basnas atau Basda ya, sepertinya kita menyimpulkan secara sederhana belum gitu kan ya. Mungkin orang akan menuduh kita bisa jadi mungkin kita belum melakukan penelitian atau belum melakukan pengkajian atau yang lain gitu ya. Tapi sepertinya mau nggak mau kita harus mengatakan bahwa keberadaan dari Basnas ataupun Basda itu ya kita belum melihat belum melihat peranan signifikannya dalam mengurus ya zakat, baik dari sisi penarikan ataupun kemudian pendistribusian ya. Karena begini, sebenarnya kalau dalam konsep amil ya zakat dalam Islam, amil zakat ini tidak sebatas dia menarik gitu ya, tetapi dia juga punya kewajiban atau punya bahasanya punya tugas untuk melis atau kemudian mendata semua warga atau semua masyarakat. Jadi katakan misalnya amil zakat daerah, misalnya saya tinggal di Solo ya, di Surakarta. Amil zakat daerah Surakarta. Maka amil zakat daerah Surakarta ini ya sebagai sebuah lembaga resmi negara, dia punya data semua penduduk Surakarta itu berapa jumlahnya. Lalu yang kaya ya itu kan bisa didata, ada berapa, profesinya apa, kemudian haulnya ya wajib zakatnya bulan berapa, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian kekayaannya berapa, itu bisa dihitung gitu ya, bisa diukur ya berapa wajiban zakatnya. Lalu juga tentunya Basda ini atau ya Badan Amil Zakat Daerah dalam arti daerah Surakarta ini juga punya data siapa saja orang yang tergolong sebagai fuqara, siapa saja orang yang tergolong dari masakin. Tentu saja data ini selalu update ya, selalu bisa berubah-ubah. Tapi paling tidak dia punya data itu ya, data orang-orang yang disebut dengan muzaki sebagai para pembayar zakat dan juga para mustahik ya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah sehingga dari sini ini akan betul-betul sentral ya, terkelola dengan baik tingkat daerah, tingkat provinsi misalnya, ataupun bahkan tingkat pusat. Nah, sehingga kemudian inilah fungsi yang ketika dijalankan ya, kita akan melihat seperti yang dikatakan oleh para fuqaha. Yaitu apa? Ada orang miskin misalnya yang sudah tua renta, tidak punya pekerjaan dan tidak punya harta, dia akan diberi belanja misalnya 1 tahun. Ya, kecukupan 1 tahun. Itu mungkin kalau kemudian cara yang tadi kita sampaikan itu terwujud gitu ya. Tapi kalau enggak, ya, maka tidak akan ada peranan yang signifikan dari Basnas atau Basda ini ya. Nah, kenapa demikian ya? Ya saya melihat bahwa karena sistem yang ada, karena sistem negara kita adalah bisa kita bilang sebagai sistem kapitalis gitu ya, sistem sekuler, maka sistem yang ada ini tidak bisa menopang sistem zakat ini dengan benar ya, dengan optimal. Jadi seperti itu. Kalau toh di dalam sistem negara kita ini ada ya tadi badan-badan yang mengelola zakat, itu ya kita melihat juga tidak bisa menunaikan peranannya secara lengkap karena sesungguhnya masalah amil zakat ini bagian dari sistem yang lebih besar lagi, yaitu adalah sistem keuangan dalam Islam yang tersentral ke dalam Baitul Mal. Nah, sementara zakat ini kemudian dicangkokkan dalam ekonomi kapitalis, maka ya bahasanya agak kurang nyambung. Ya, seperti itu, maka wajar kalau kemudian tidak kita dapati peranan yang signifikan dari adanya badan-badan zakat baik yang resmi ataupun yang tidak resmi ya di tengah-tengah
kehidupan kita. Belum lagi kemudian terkait dengan persoalan trust ya, persoalan kepercayaan masyarakat ya terhadap lembaga-lembaga tersebut. Ini juga sangat mempengaruhi, begitu ya, sangat mempengaruhi, termasuk juga tentang persoalan perundang-undangan ya. Dalam Islam, kalau kemudian amil zakat atau kemudian badan amil zakat dalam hal ini amil zakat resmi ya, maka dia berhak untuk mengambil secara paksa orang-orang yang memang sudah wajib zakat tapi tidak mau menunaikan zakat. Ini dalam Islam begitu. Maka Quran selain mewajibkan zakat juga mewajibkan mengambil zakat. Ya, Quran mengatakan khudz min amwalihim. Kita tahu bahwa pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an ada orang-orang ya, sejumlah manusia kaum yang tidak mau membayar zakat. Nah, diapakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Diperangi, kan begitu. Artinya bahwa negara berkewajiban menarik zakat dan berkewajiban untuk memaksa mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka sesungguhnya wajib untuk membayar zakat. Jadi bahasa sederhananya membayar zakat ini dalam sistem Islam seperti orang hari ini membayar pajak. Jadi sudah ada datanya siapa yang wajib pajak, berapa pajaknya, itu semua ada datanya. Sehingga dari pajak itulah kemudian kita bisa melihat hasilnya berapa. Nah, jadi kan seperti itu ya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan pengelolaan dana zakat yang terkumpul ya. Saya begini ya, saya awali dulu dari status badan-badan zakat yang ada ya, seperti mungkin beberapa lembaga atau organisasi itu kan punya amil-amil zakat ya, amil-amil zakat swasta. Kalau menurut sudut pandang saya ya, wallahu taala alam ya, mungkin saya bisa jadi salah. Menurut saya amil-amil zakat swasta itu secara fikih ya tidak bisa diterima sebagai sebuah amil. Artinya tidak bisa diterima sebagai amil itu apa? Dia tidak memenuhi hukum-hukum yang berkaitan dengan amil zakat. Apa misalnya ya? Amil zakat itu dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat itu sendiri, misalnya ya, dia berhak untuk mendapatkan dari zakat itu sendiri, meskipun dia kaya misalnya, tapi dia menjadi amil zakat, ditunjuk oleh negara atau diangkat oleh negara menjadi amil zakat, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat ya, tentu sesuai dengan kebutuhan dia saja. Nah maknanya kalau kemudian amil-amil zakat swasta ini ya tidak memenuhi ketentuan sebagai wal amilina alaiha, orang-orang yang menjadi amil zakat ya. Maka berarti mereka ini statusnya sebagai apa? Sebagai wakil-wakil dari muzaki saja. Jadi sebagai perantara antara muzaki dengan mustahik. Jadi sebagai sebagai istilahnya orang yang menjadi wakil ya. Bahasanya seperti ini aja, yayasan ngaji subuh kemudian mendapatkan amanah untuk menyalurkan zakat sejumlah uang tertentu. Apakah yayasan ngaji subuh ini sebagai amil zakat? Jawabannya enggak. Dia sebagai wakil saja dari para muzaki. Nah, maka yang namanya wakil dia harus menunaikan sebagaimana amanah dari orang yang mewakilkan. Tidak boleh melakukan improvisasi. Kira-kira begitu karena sebatas sebagai wakil saja. Nah, begitu. Ini yang kedua ya, berkaitan dengan persoalan masalah pengelolaan zakat. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga ya, menurut saya ini salah ya. Menurut saya ya, sekali lagi mudah-mudahan bisa difahami maksud saya ya. Apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelola zakat itu misalnya uang zakat kemudian digunakan untuk biaya operasional, uang zakat digunakan untuk membeli membeli mobil ya, kemudian uang zakat digunakan untuk membeli rumah ya, membeli rumah untuk kantor atau kemudian mengontrak ya dan lain sebagainya. Ini kan tidak pada porsi yang telah Allah tentukan penyaluran zakat ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena mereka memang bukan amil gitu kan ya. Yang mana amil pun oleh negara Islam, dalam hal ini negara yang mengelola keuangan sesuai dengan Islam, juga tidak begitu cara menyalurkan zakat. Kalau kita lihat, kita baca dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya seperti Syekh Abdul Qadim Zalum,
dalam kitab Al-Amal fi Daulatil Khilafah, maka kita melihat bahwa khusus harta zakat ini pun di dalam Baitul Mal itu diberikan tempat spesifik, tidak dicampur dengan harta-harta yang lain. Karena memang peruntukannya spesifik. Karena ini tadi saya sampaikan di awal, zakat itu memang unsurnya ibadah, tapi memang ada unsur sosial. Tapi unsur ibadahnya tidak bisa hilang. Nah, oleh karena itu maka ya sederhananya untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh zakat itu diwujudkan dalam bentuk hibah, dalam bentuk manfaat atau program karya dan lain-lain? Maka menurut saya tidak boleh, gitu ya. Menurut saya tidak boleh, gitu kan? Karena zakat ini haknya orang-orang miskin, ya, bukan hak kita untuk mengelola. Haknya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, setelah mereka berhak mendapatkan ya zakat, nah terserah mereka kalau misalnya mereka mau mengembangkan skillnya, mengembangkan bisnisnya, atau kemudian mau dipakai apa ya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Sedangkan kalau kita tentukan patok ini untuk misalnya program pengembangan A, program pengembangan B, misalnya seperti itu, ya, saya pikir itu di luar wilayah yang kita bisa melakukan, alias kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau negara misalnya dia punya uang, ya, yang mana uang ini bukan dari hasil zakat, ya, uang dari milkiyah ammah, dari kepemilikan umum, atau uang dari perusahaan-perusahaan milik negara, kemudian uang ini dibagikan kepada rakyat, bisa dibagikan secara langsung modal uang dalam bentuk uang, bisa juga dibagikan kepada rakyat dalam bentuk program-program karya atau dalam bentuk mungkin peningkatan skill untuk rakyat. Jadi wujudnya bukan uang, tapi wujudnya adalah skill. Itu tentu kalau harta-harta yang sifatnya bukan zakat. Nah, seperti itu. Tapi kalau zakat ini memang ketat gitu ya persoalannya. Karena ini ada unsur ibadahnya yang tidak boleh di otak-atik ya. Menurut saya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Berarti kalau misalkan zakatnya yang menitipkan berupa uang, berarti yang didistribusikan ya uang lagi gitu ya Ustadz ya, begitu. Iya, iya. Ya, baik. Meskipun dari sisi kadarnya tadi yang sebagaimana yang disampaikan ya bisa diatur ya kadarnya itu ya. Mungkin ini ya Ustadz dari sisi nominalnya mungkin tadi yang dikatakan 10 juta apakah kebijakan 10 juta ini tuh didistribusikan 10 juta ke satu orang atau ke 10 orang itu harus sepengetahuan muzaki atau bagaimana Ustaz? Kalau muzakinya mengatakan ini terserah Anda, pokoknya kasihkan orang miskin, ya berarti kita berhak untuk memberikan kepada berapa orang, ya kepada berapapun orang. Tapi kalau muzakinya mengatakan mohon maaf ini saya inginkan diberikan kepada 10 orang, ya berarti kita harus membagikan kepada 10 orang. Jadi sesuai dengan amanahnya muzaki. Kalau mutlak ya mutlak, kalau kemudian rinci ya rinci ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Begitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kami kira mungkin cukup di kesempatan kali ini. Dan beberapa pertanyaan yang tersisa mudah-mudahan di kesempatan yang lain, karena kalau saya lihat juga ini kemungkinan akan dibahas di pertemuan berikutnya ini terkait miskin itu apa, kemudian juga Ibnu Sabil itu bagaimana, apa saja misalkan yang menjadi kategori Ibnu Sabil dan lain sebagainya, insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya. Ustadz, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, insya Allah cukup dulu Ustadz. Ya, baik. Nanti mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan yang akan datang beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa kita jawab, dan beberapa hal yang mungkin masih mengganjal bisa juga terjawab juga ya. Wallahu a'lam. Baik itu Ustadz mungkin. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustadz Usman yang sudah berkenan membersamai kita ya di kegiatan sharing ilmu atau kajian fikih ini ya, pengelolaan harta, wabil khusus terkait fikih zakat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan keberkahan, terutama kita dikaruniakan rizki yang penuh berkah insya Allah ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.